welcome back to my channel. So hari ini sesuai janji aku bakal bikin birthday vlog dan kalian juga request buat aku bikin makeup tutorial sambil answer your Q&A. So ya, langsung aja dimulai. Oke guys, so aku udah skincarean dan udah pakai SPF juga. Sekarang mau langsung lanjut ke makeup, which is foundation. Aku bakal pakai ini. It's focusing, oh my god. Okay, I'm finally doing this thing, you know. Oh my god. Oh, finally a beauty vlogger, guys. Dan biasanya aku langsung aja kayak apply ke muka kayak gitu. Brush kayak gini. Oke, first question dari Rifki Danu. Hobi kesukaan Ilan itu apa? Tentunya selain modeling. Well, aku suka ngedance, aku suka makeup, dan aku suka banget main game. And currently aku lagi main God of War, itu seru banget. Terus aku lagi nungguin Elden Ring buat nanti tanggal 24 Februari dia bisa dimainin guys di Steam. Yeah. Mungkin itu one thing yang orang belum tahu tentang aku kalau aku tuh gamers guys. Should I bikin akun Twitch ya? Karena my friend banyak yang bilang katanya lucu gitu ngelihat aku main game. A few moments later. So guys, aku kedatangan kamu. Ini teman aku namanya. Perkenalkan diri. Halo semuanya, aku Yona. Yeay, kita berteman dari TK loh guys. Terus tiba-tiba dia datang. Iya, ini Ilan lagi mau take video pakai kamera yang dia beli 1 tahun yang lalu. Terus dia yang nemenin. Iya, dia belinya waktu sama aku. Dan belinya itu mepet banget mau live. Ya 10 menit sebelum live, Ian mau beli kamera. Wow. Anaknya super impulsif ya. Tapi akhirnya kepake ya. Iya, akhirnya kepake. Setelah setahun gue wacana mau bikin YouTube gitu kan. Makanya harus nonton, harus like, harus komen, harus subscribe channelnya Ilan. Makasih loh. Tapi karena emang beneran gak planning gitu loh, gue udah nyoba buat bikin YouTube, tapi itu kayak gak comfortable gitu loh sebenarnya guys, gue tuh kayak gini. Cuman kayak masa gak dilanjutin sih gitu. Terus kayak yang aku udah beli semua peralatannya juga ya, kan. Harus kayak produktif ya peralatannya juga ya. jangan diem aja gitu. Rasanya harus tahu loh guys bayarnya. Tapi guys, it's a challenge for me sih guys, karena gue sebenarnya nggak begitu bawel gitu loh di sosmed. Mungkin in real life gue bawel sih, tapi kalau di sosmed gue agak-agak krik gitu. Jadi it's pressure sih sebenarnya. Tapi I'm trying ya guys, I'm trying to keluar dari my comfort zone. Ya, soalnya kalau sama Ilan di real life ya asik kok. Jadi kalau masuk ke kamera harusnya. Tapi tuh nggak bisa, nggak tahu ya. Bisa selepas itu atau enggak gitu. Ya pelan. Gue tuh kadang kayak suka gimana ya, overthinking duluan gitu sih. Tapi yang kemarin rame kok. Aku Kemana? nonton yang Oh, yang sama Marisa ya. ya. Aku pakai dari NARS, ini yang orgasm. Terus pakai blush kayak gini. Kak Ilan sejak kapan jadi K-popers? Oh, kayaknya dari SD gak sih? Gila. Dia tahu banget gue seberapa alay ya zaman dari SD. Sumpah gue tuh suka sama Suju, TVXQ, kayak dari kelas 3 SD. Terus yang cewek-cewek juga After school, Wonder Girls, pokoknya gue kayak orang gila deh gitu. Kayak di kelas, gue tuh nari-nari, nyanyi-nyanyi sendiri, gila. Benar. Terus waktu itu kan kita nari juga kan. Itu ada modern dance gitu. Terus kita tuh mau kelas 6 SD? Iya, kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Iya. Terus karena mau tampil gitu, terus kayaknya nggak ada yang latih nggak sih? Iya. Akhirnya tuh koreonya Ilan yang bikin. Iya, Pokoknya Ilan yang yang bikin semuanya dari awal sampai akhir. Terus tahu nggak sih bajunya tuh yang kayak mix and match colornya tuh yang tabrak-tabrak warna itu loh. Zaman dulu lah, lu harapin apa gila. Apa namanya? Celana pendek, stockingnya berwarna, tau nggak sih?
pokoknya Terus ya fun fact guys, kita kelas 6 SD nari after school yang Iya. Wah, tahu kan itu kan kayak seksi banget kan tariannya. Terus kita nari itu kelas 6 SD, lu gila gak sih? Ayo. Aduh kalau ingat ya deh bingung. Soalnya sebenarnya yang jago nari tuh emang cuma dia, sisanya tuh kayak yang ya pengen ikutan aja gitu. Untung dia sabar juga ngajarin ya. Gimana ya? Thanks loh. Tapi Yono lumayan lah. Enggak. Next, makanan favorit. Makanan favorit Yupi, Oh iya. salmon sashimi, ice cream, Iya. kentang goreng. Udah, itu doang. Gampang ya kalau mau bikin Ilan happy. Iya, tinggal sumpah kasih receh banget gue. Yupi. Kasih Yupi langsung luluh. Bronzer guys, udah mau habis lagi di bronzernya ini dari NARS juga. Ini yang Laguna. Kak Ilan, Klavita, Yumi kapan buat konten bareng lagi? Jadi sebenarnya gimana nih ya ngomongnya? Sebenarnya nggak ada masalah sih sama Yumi, cuman kayak udah nggak pernah kontakan. Terakhir tuh bulan apa ya? Kayaknya bulan banget. Jadi gue tuh udah nggak kontakan sama Yumi itu dari September, which is biasanya tuh kita ya suka masih balas-balas DM gitu. Nah, Sorry gitu ya. Dari September tuh pokoknya dia sempet ngeblok gua. Oh. Terus itu tuh kejadiannya waktu kita tuh mau ketemuan. Jadi kayak Yumi tuh ngajak kayak, ayo dong ketemuan, lu kalau lagi di Jakarta jangan sombong gitu kan. Terus ya udah ayo gitu. Itu pas banget kayak besoknya tuh gua mau flight ke Jakarta emang gitu. Terus pas gua nyampe di Jakarta, kan gua mau ngechat dia. Tiba-tiba tuh kayak, loh kok gua nggak bisa nge-search akunnya Yumi. Terus ternyata di blok gitu, tapi katanya sih nggak sengaja ya. Cuman udah gue tahu Kla juga di blok sama Yumi. Tapi gue sih di unblock ya abis itu. Cuman kita nggak jadi ketemuan. And then after that kita kayak udah nggak pernah kontakan sama sekali. Sampai tiba-tiba ada netizen yang nge-DM gue sama Kla kayak, kenapa kok udah nggak follow-followan? Yumi sama Klavita ada apa gitu kan? Terus gue nanya guys ke Yumi. Gue sempet chat ke Yumi, terus gue tanya kayak kenapa ngeblok Kla. And then kayak Cika yang bales gitu. Oh. Voice note. Jadi dia bilang kayak itu dia yang blok. Tapi chatnya tuh di-delete. Tapi gue udah sempet denger sih gitu. Terus ya Masih udah deh, masih di blok sampai sekarang. Tapi kayak kita punya grup Trimars Ketir gitu kan. Jadi sempet tuh pokoknya kita udah nggak pernah kontakan gitu lah ya. Tapi kalau aku sama Klavita sih masih kontakan gitu. Cuman emang Kla juga sekarang tuh baru pindah ke Jakarta. Jadi buat ngajak dia collab tuh susah gitu kan, karena udah nggak di Bali lagi gitu guys. And then Kla tuh bilang, unblock gua dulu. Terus kayak yang Yumi tuh bilang kayak, ya udah lah Ta, tetap temenan aja in real life gitu. Tapi kalau misalnya di sosmed intinya nggak bisa Yumi nggak bisa nge-unblock dia gitu. Gitu guys. Berarti ini sekaligus menjawab hubungan Trimars Ketir gimana ya Kak? Iya, kurang lebih complicated ya guys gitu. Tapi ya sebenarnya gue nggak ada masalah sih sama mereka. Tapi nggak tahu juga sih, jadinya gue juga udah nggak pernah ngobrol gitu sama Yumi. Oke. So yeah, I don't really have the answer. Kapan Trimars Ketir bisa punya konten? I don't know. Ya pokoknya mudah-mudahan ini ya. Ya mudah-mudahan ya bisa gitu, supaya kalian pasti juga kangen kan gitu melihat kelakuan Trimars Ketir yang nggak jelas gitu. Kalau house life after INTM? Life been amazing, thank you for asking. Singkat, padat, dan jelas ya teman-teman semua. Next. Oh ini lebih general sih. Apa yang paling nggak disuka dari modeling? Well, kalau tentang modeling kayaknya better gue bikin video baru and yang khusus buat modeling ya. Iya, ngomongin modeling. A sampai Z-nya. Tapi ya yang based on my experience gitu loh, karena itu ceritanya panjang banget gitu. Jadi mungkin nanti gue bikin spesial gitu video khusus tentang modeling. Terus ya let me know if you guys interest buat ngelihat videonya, komen di sini. Kayak next ngomongin tentang modeling ya Kak gitu.
Buat yang mau jadi model, buat yang pengen kayak Kak Ilan, Ya, nanti komen gue ya. bikin khusus buat modeling. Oke, next question. Gimana cara Kak Ilan buat ngadepin haters? Cuek aja sih ya. Tapi hal wow nggak disangka-sangka gitu dari haters yang pernah kamu alamin? Apa ya? Kayaknya gue biasa aja gitu loh. Jadi itu gimana ya? Ya emang nggak usah gue ambil hati aja gitu. Terus gue bersyukur juga sih karena gue lebih percaya sama apa yang Baik. diri gue, apa ya, maksudnya gue lebih percaya sama diri gue daripada omongan netizen gitu loh. Kalau misalnya netizen kayak ngomongin gue yang jelek-jelek apa segala macam, tapi kan gue juga tahu diri gue gitu. Terus gue tahu sebenarnya kayak gimana, jadi nggak yang gimana kepengaruh sih sama guanya gitu. Gue nanti move on dulu abis ini ke bedak kali ya. Oke, I don't know, gue udah apply berapa kali ya ini ya bronzernya. So sekarang aku mau apply sedikit bedak. For the bedak aku pakai ini dari Dior. Lucu banget gak sih tempatnya? Terus ya ini tuh kayak suka terbang gitu tuh lihat gak ada asapnya. Nah ini tapi itu bagus banget dia ngesetnya. Kayak muka lu langsung mahal aja gitu. Menang INTM, jobnya lebih banyak atau sama aja Kak sebelum ikut? Ya lebih banyak lagi mana sih? Gampang sekali pertanyaannya. Ini terlalu gampang ya untuk yang bertanya ini. Ini nih, ini tapi bacanya apa sih? Oh, Ailo kapan launching nih? Kamu udah tahu sih belum sih ceritanya? Udah. Oke, jadi ada yang nanya tentang brand baju yang aku mau buat kan. Jadi guys, wah, apa gak ada spill the tea? Oke, kalau misalnya kalian yang mantengin story aku pasti tahu kalau misalnya dari kapan ya, udah lama banget deh pokoknya gue tuh ya mau bikin clothing brand kan. Sampai waktu Desember kemarin tuh udah selesai semua guys. Yang koleksi pertama tuh udah beneran jadi semua. Baju-bajunya pun udah jadi semua, udah tinggal dijualin, foto apa segala macam tuh udah tinggal bener-bener launching. Terus kayak 4 hari atau 5 hari sebelum launching tuh guys, ada drama between me and my partner. Dan yang make me decide kalau kayaknya gue gak bisa punya partner kayak gitu. So I decide buat cut sebelum launching daripada apa ya, tetap dijalanin. Terus gue yakin gak bakal bertahan dengan baik gitu loh, bakal amburadul gitu. Jadi ya gue rugi banyak sih guys. Sedih ya. Terus kalau misalnya kalian notice tuh baju yang dipakai waktu aku sama Marisa di YouTube itu bajunya Ailo. Marisanya juga? Iya, bajunya Ailo. Terus udah berapa orang tuh kayak yang Nanya? Iya, langsung nanya ke gue gitu. Terus kayak yang aduh, tapi gue bingung gitu loh mau launchingnya gimana, karena kan masih harus rebrand lagi, bener-bener diganti semua dari label, nama apa segala macam harus gue ganti, sampai ke foto campaign pun harus gue ganti dong gitu. Jadi gila, ini tuh gue udah sebenarnya kesel, cuman kayak udah ikhlas juga gitu. Dan sekarang gue jadinya lagi ngebangun lagi brandnya bareng Cici aku, Cici Ines. Ting. So ya stay tune aja, tapi nama brandnya ini gue spill di sini ya. Boleh lah ya di follow dulu meskipun belum ada apa-apa. Tapi gue seneng sih karena Marisa tuh ngechat aku terus kayak yang Kak, your baju banyak yang nanyain. Dia bilang kayak gitu. Oke. Tapi berarti bajunya masih ada ya? Masih, udah sebenarnya tinggal dijual gitu. Cuman kan gue belum bikin foto. Gue nggak bisa langsung jualin karena itu tuh sebenarnya volume pertama itu adalah 4 desain gue, 4 desain dia, dan fotonya tuh bareng partner gue juga. Jadi kan gue harus foto ulang lagi gitu loh. Menghapus dianya gitu. Terima kasih ya udah bikin hidup gue makin berwarna gitu ya. Gue sukses kan, ya kan? Yes, amin ya, amin. Amin, kita doain ya. Udah belum sih gue bedakannya, gue kayak nggak cemong kan kayak anak SD baru bedakin emaknya gitu. Kalian ada rencana ikutan supermodel nih nggak?
Hihi. Guys, fun fact, gue sebenarnya sempat apply sekali, tapi emang nggak denger ada balasan apa segala macem sih sampai sekarang. Cuman gue emang nggak berharap banyak karena kayak gue udah winner kan, kayak I don't think bisa ikutan lagi gitu. Cuman kalau misalnya apa ya, yang teman-teman yang lain mungkin bisa ya. Kayak I know Clavita juga ikutan dan ya I hope dia bisa masuk or Yumi. Oke guys, sekarang muka udah beres. Aku mau lanjut ke alis soalnya kayak dari tadi alisnya kasihan gitu ya kayak nggak ada. Kalau buat alis biasanya aku pakai ini. Wah, ini kaca jadi nggak bisa kelihatan ya guys. Intinya ini brow wit guys, ini brow wit. Terus dia yang kayak gini. Terus ya aku cuman kayak tebelin aja sih basically. Kak, pas di NTM Cycle 1, siapa yang paling bikin lo gedek? Pakai caps lock, gedek. Semuanya. Next. Nextnya tips jadi juara 1 NTM, Kak. Banyaklah berdoa, berbakti, dan hormatilah orang tua. Tapi banyak berdoa, itu bener loh. Soalnya aku dapat cerita dari Ilen, dia tuh jadi rajin baca Alkitab di dalam karantina. Gue gak ada hiburan lain sampai Alkitab tuh jadi hiburan gue. Gue sampai baca deh dari Perjanjian Baru tuh abis guys. Terus sampai gue ngerangkum Kejadian Keluaran. Iya, Kejadian Keluaran gue rangkum. Makanya menang guys. Ya, Terima kasih Tuhan. Kalian suka gaya fashion yang seperti apa? Gue suka yang norak, lu lihat kan tuh full of pattern gitu ya, terus kayak bling bling, pokoknya yang norak lu. Terus gue suka sesuatu yang fit sama badan gue, jadi gue kayak gak suka baju-baju yang kayak gombrang-gombrang gitu. Terus gue juga suka yang matching set gitu, yang atasan sama bawahannya tuh udah satu set gitu, jadi kayak nggak usah mikir lagi gitu kan. Ya probably kayak style-style yang kayak gitu sih. Kak, kapan target merit? Dan pengen punya anak berapa? Buset. Dan kalau udah punya anak, masih pengen modeling nggak? Oke, satu-satu dulu. Pokoknya gue bakal modeling sampai gue nggak bisa modeling lagi. Kayak contohnya gue kayak tiba-tiba gendut terus udah gak laku lagi jadi model gitu kan. Tapi kalau misalnya taunya nanti tua gue masih cakep kan ya gue masih bisa modeling dong. Ya jadi kayak it's about lifestyle ya, gue harus penjaga dari sejak dini, nggak gue doang sih, kalian juga ya guys gitu. Betul. Supaya nanti kalau udah gede tetap jadi kayak Sofia Lajuba gitu kan bentukannya. Terus, kapan target merit dan pengen punya anak? Berapa? Honestly gue masih belum mikirin sih guys, jadi for now kayak gue belum gue merasa gue tuh belum ready, tapi for sure pingin one day. Tapi sekarang gue melihat diri gue sih kayaknya gue belum capable of being a mom and the wife of someone. Tapi kalau tentang having kids, your opinion gimana? It's cool, just make sure you get a lot of tabungan, you know, cause it's not cheap. Yeah. Thailand, gimana sih caranya bisa jadi percaya diri? Aku pengen banget kayak gitu, belum bisa soalnya. I think it's everyone journey sih ya. Emang gak mudah dan proses. Intinya buat gue juga gak mudah gitu sampai gue bisa kayak bener-bener percaya sama diri gue dan gak dengerin yang lain dan sampai di titik dimana gue merasa cukup sama diri gue dan apapun yang gue capai itu gue kayak just be grateful aja buat apapun itu. Nah nyampe di titik situ juga gue berjuang lah intinya gitu. Tapi kunci yang mungkin gue bisa share buat ya kalian bisa mulai buat lakuin gitu, satu, just be grateful about anything. Terus kayak setiap hal kecil yang lu bisa lakuin tuh kayak lu appreciate aja gitu. Terus kayak lebih fokus sama apa yang lu bisa kembangin daripada apa kekurangan lu gitu. Kedua, kalian bisa stop comparing yourself with others. Itu very helpful ya, karena
kalau misalnya kita keep comparing ourselves gitu, itu bener-bener ngambil sukacita kita. Jadi kita bakal terus ngerasa nggak puas, terus merasa kayaknya kurang gitu dari orang lain, which is enggak. Karena setiap dari kita pasti sebenarnya dalam journey masing-masing. Jadi harusnya kita nggak compare diri kita sama orang lain gitu. Karena startnya orang beda-beda, privilege orang beda-beda. Jadi itu tuh senjata yang bakal mematikan banget buat kalian gitu. Jadi don't ever compare yourself with others gitu sih. Ya, terus ketiga banyak-banyak berdoa. Ya, I think Alis udah sih guys. Oke, ini guys mana ya? Kok nggak ke? Hello autofocus. Autofocus abal-abal ini. Nah. Tapi dia tuh udah discontinue lama banget, ini tuh udah susah banget lah dicarinya. Tapi itu sebenarnya ini bagus gitu, tebel gitu langsung. Terus dia tuh kayak finishnya tuh kayak rambut asli. Gitu deh guys. Jadi gue suka sih, cuman dia kayak nggak tahu kenapa di discontinue gitu ya. Padahal kan produknya bagus. Next question. Oke, now eyeshadow. Terus aku pakai palet ini dari from YSL. Bagus banget sumpah paletnya, lihat tuh. Oke guys, sebenarnya gue nggak tahu sih kalau eyeshadow tuh gue kayak cocol asal aja ke muka gue. Cuman biasanya gue ambil warna yang terang dulu. So gue pakai ini ke seluruh kelopak gue sih, basically. Cilen ada rencana ke agensi luar atau masih mikir di Bali aja dulu? So guys, sebenarnya pingin kayak ke Asia dulu lah gitu kan. Berhubung gua tinggal di Bali dan di sini tuh kayak gimana ya, banyak brand-brand internasional yang emang doing photoshoot juga di Bali without I have to go there gitu, tau gak sih? That's why gua kenapa prefer buat stay di Bali juga, karena ini mah jujur-jujuran aja ya, bukan jujur sih, kayak lebih kenyataannya sih. Kan banyak kayak yang nanya kenapa gue nggak di Jakarta gitu pas segala macem. Karena kayak I am a model guys gitu, dan yang gue kejar adalah ya photoshoot, campaign, stuff like that gitu, yang what model supposed to do lah gitu. Terus jadinya lebih ngejar ke market internasional, which is di Bali lah gue bisa lebih banyak doing photoshoot compare di Jakarta gitu. Unless kalau misalnya gue emang mau fokus di dunia entertain ya gitu. Tapi gue fokusnya emang pingin di modeling gitu. Terus plusnya kan di sini gue udah punya studio, gue punya tim sendiri, jadi apa-apa tuh gampang. Kalau ada endorsan juga kayak lu di Bali berjuta view yang bagus gitu ya. Jadi secara kontenku, secara bikin konten pun bisa lebih maksimal di sini karena tempat-tempatnya juga lebih bagus gitu. Bener banget. Tapi gue masih sering banget travel ke Jakarta juga kan, karena let's say I kerja 2 kota. Gitu. Gue pingin agak bikin yang sedikit gelap di bagian sini guys, kayak bikin lingkaran gitu ya guys. Terus aku fokusin di belakang kelopak, terus bawa ke atas gini. Ada rencana kuliah lagi nggak? Kayak kuliah sih enggak ya, karena di zaman sekarang kayak banyak juga ya kayak kursus-kursus yang buat nambah skill gitu, nggak perlu harus sampai kuliah. Kayak lebih ikutan yang kayak gitu-gitu aja kalau misalnya emang mau nambah skill. Ilan tuh bisa bikin kuku guys. Tuh karena aku emang interestnya di beauty stuff gitu kan ya, jadi aku belajar makeup, belajar nail art, belajar eyelash juga waktu kemarinnya gitu. Kak, ada yang tertarik join pageant nggak? Oke, fokus di model ya. Lagu favorit SNSD? Masih kayak apa ya, Mr. Taxi dulu gue suka banget. Kak, workout rutinnya apa aja? Bagus banget badannya sekarang. Kamu sengaja banget ya nanya itu ya. Enggak guys, gue cuman suka ngedance.
Dan like in real life I do a lot of movement like gini you know like mungkin itu bikin I tetap slim juga, tapi it's really genetic sih guys. Kayak I have papa yang nggak bisa gendut gitu, jadi kayak it's nurun to me gitu ya. Terus I have mama dari so tall gitu ya, even taller than me. That's why kayak I get those gen. Oh my gosh. Dan jadilah gua gitu, tinggi dan susah gendut gitu intinya. Ini ya, mencari pasangan hidup. Cari yang kayak bihun atau tiang licin. Kayak kalau misalnya eyeshadow kayaknya segini aja sih guys. Gue biasanya lebih main di eyeliner sama bulu mata. Guys, aku pakai eyelash yang kayak gini yang ditempelin satu-satu karena buat aku itu lebih natural. Terus gue pakai capitan yang kayak gini guys. Ini ya kelihatan lah ya gitu. Lihat guys, kenapa gue pakai bulu mata kayak ginian tuh karena lihat deh, sedih banget gak sih, bulu mata gue tuh kayak gak ada. Bukannya padahal gue tuh nggak suka extensionnya, gue kayak hampir nggak pernah pakai extension bulu mata. Tapi emang botak dari lahir guys gitu. Terus gue udah kayak pernah cobain pakai serum apa segala macem tuh tidak berhasil ya guys, karena memang kayaknya di situnya tuh tidak ada tempat untuk rambutnya tumbuh gitu guys. Serius sumpah, sampai lower lash-nya aja tuh nggak ada gitu. Tapi kan tetap harus bersyukur ya gitu, meskipun tidak lebat tapi adalah setidaknya itu kayak one thing yang should be semua.